Sebagai orang tua, salah satu alasan untuk pindah ke luar negeri itu biasanya untuk masa depan anak. Itu yang salah satu motivasi aku untuk pindah ke Toronto. Nah, apakah Toronto bisa memberikan keamanan dan kesejahteraan untuk anak kita bertumbuh dan berkembang? Nah, ini adalah fakta-fakta mengenai Toronto. Toronto adalah kota dengan 3 juta manusia. Itu populasi yang terkini. Kota Toronto juga merupakan kota terbesar di se-entire Kanada dan salah satu kota 4 terbesar di North America. So, untuk pilihan new immigrant, Toronto itu biasanya udah pilihan nomor 1 kalau untuk orang-orang pindah ke sini. Kenapa begitu? Karena Toronto itu paling multicultural. Jadi semua culture itu bisa bukan hanya dari Indonesia, tapi dari semua negara itu paling banyak di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari makan pun di sini tuh nggak susah. Misalnya kalian dari orang dari India, orang yang dari Taiwan, orang dari Thailand, Vietnam, itu semua ada di sini dan itu otentik. Bahkan restoran yang Ethiopia pun ada di sini gitu loh. Jadi kalau untuk soal makanan, Toronto itu udah paling nggak usah takut kalau nggak ada makanan. Dan selain makanan, bumbu-bumbu pun yang asli dari negara itu ada. Jadi misalnya supermarket, aku pernah tunjukin kalau supermarket Chinese itu selain mereka jual dari Chinese food, mereka juga ada jual bumbu-bumbu Indonesia. Misalnya seperti Chinatown gitu. Jadi semua kalau mau cari makanan restoran Chinese itu Chinatown udah pasti ada. Terus Koreatown itu kalau mau cari kalian khusus cari makanan Korea. Little Italy, Greek Town. Jadi di Toronto itu untuk soal cultural diversity-nya itu emang lengkap. Poin yang kedua yaitu education. Kenapa aku bilang education? Karena Toronto itu salah satu world class education. Bisa aku dibilang kalau kalian mau lihat university yang terkenal itu adalah salah satunya ada University of Toronto, York University. University of Toronto buat kalian yang belum tahu adalah nomor 1 university di Kanada dan ranking 20-an untuk seluruh dunia. Jadi untuk university Toronto udah nggak bisa diragukan lagi kualitasnya. Nah, sedangkan untuk sekolah, bagaimana untuk anak sekolah yang elementary, high school? Kalau untuk elementary dan high school pilihannya itu banyak banget di sini. Jadi kalian bisa masukin sekolah public school, Montessori atau private, itu tergantung dari kemampuan keluarga. Balik lagi dan atau keputusan mau masukin pendidikannya anak kemana. Let's say misalnya mau ngajarin anak lebih ke Montessori, berarti harus masukin anaknya ke Montessori. Tapi balik lagi catatan, untuk Montessori dan private school kalian harus bayar sendiri. Kemudian next, 4 season. Nah, seperti yang kalian tahu juga kalau Kanada itu ada 4 musim. Nah, sedangkan untuk Toronto musim-musim seperti musim dingin itu nggak se-ekstrim seperti kota-kota yang lain seperti Saskatchewan atau Yukon. Itu mereka bisa ekstrim banget. Kalau di Toronto weathernya itu setiap musim itu, kalau untuk summer itu dari sekitar bulan Juni sampai Agustus itu sekitar 20 derajat sampai 30 derajat. Kadang bisa lebih, kadang bisa 35, tapi itu biasanya nggak selama musim panas. Dan kemudian fall yang seperti sekarang kita lagi masuk fall, kalian juga lihat kalau fall itu semua pohonnya itu bagus banget dan suhunya. Kalau secara pribadi aku lebih prefer fall karena itu perfect weather for me, nggak terlalu dingin dan nggak panas. Jadi itu fall sekitar September sampai November, suhunya sekitar 10 sampai 20 derajat. Terus winter adalah banyak yang bilang itu adalah musim yang paling ekstrim. Itu bulan Desember sampai Februari, suhunya bisa -1 sampai -6, tapi kadang ada 1 hari atau 2 hari yang bisa ekstrim yang below 10, -10, tapi itu jarang. Apalagi sekarang setelah climate change, menurut aku udah mulai lebih hangat. Dan snow ada some day yang benar-benar yang banyak banget snow-nya, tapi ada yang benar-benar cuma dingin without snow. Dan yang paling ditunggu-tunggu untuk anak-anak biasanya kalau lagi winter adalah snow. Apalagi kalau mau Christmas, biasa mereka menantikan banget itu White Christmas. Kalian pasti tahu kan, kalau White Christmas itu berasa banget seperti kalau misalnya dulu aku waktu kecil
lihat-lihat TV, oh White Christmas is really good, semuanya putih gitu. Dan itu memang berasa banget seperti Winter Wonderland. Nah, itu magicalnya kalau lagi winter. And then last itu adalah spring. Spring itu sekitar bulan Maret sampai Mei. Suhunya itu sekitar 5 sampai 15 derajat. Nah, kalau spring karena waktunya bunga-bunga itu berkembang, bertumbuh, itu bakal lumayan banyak hujan. Nah, tapi hujannya kalau di sini itu beda seperti hujan nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia hujannya itu kan bisa lebat banget ya. Kalau di sini hujan, tapi it's not sampai like that. Cuman sampai light rain, cuman ya drizzle rain gitu. Untuk transportasi Toronto itu banyak sekali pilihan. Jadi contohnya kalau kayak gini kita lagi mau naik subway, dan dia juga ada bus, terus dia juga ada streetcar. Jadi tinggal beberapa tujuan kalian kita mau kemana. Jadi kalau kita misalnya ada beberapa arah tujuan yang cuma bisa ditempuh dengan subway, dan kita bisa dengan subway, dan harganya untuk satu tiket itu tergantung dia ada daily, ada monthly, dan juga ada yang misalnya student lebih murah, senior lebih murah. Arriving at King Station. Doors will open on the right. So untuk Toronto transportasi umum itu sangat convenient. Kita bisa tinggal di north, di south, atau mau di downtown. Itu tinggal kita bisa tempuh dengan streetcar, dengan bus, ataupun dengan subway. Dan mereka juga ada bike share. So bicara soal peluang kerja di Toronto itu di sini itu paling banyak, wide range banget. Mending dari sini, oke, let's go. Ini lucu banget. Sampai tuh kita. Untuk job opportunities di Toronto itu banyak banget wide range-nya. Jadi kalian tinggal pilih mau retail, karena ini kan Toronto itu adalah big city. Jadi Toronto juga dikenal sebagai number one financial business in Canada. Dan Toronto juga ada exchange, Toronto Exchange. Kalau kalian tahu ada some big company, a lot of big company here seperti Google, Amazon. Jadi untuk opportunity untuk mendapatkan pekerjaan itu mempunyai banyak peluang. Kalau misalnya kalian mau menambah education first baru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, itu bisa jadi satu cara juga, which is aku sekarang lagi mempertimbangkan untuk itu, biar aku bisa mendapat pekerjaan jauh lebih baik dari yang aku punya sekarang. Nah, kalau untuk berbicara soal healthcare system itu di Toronto itu paling banyak guys pilihannya. Jadi seperti Secret Hospital, seperti anak aku waktu itu ke Secret Hospital karena lagi sakit masuk emergency. Dan itu selama kalian punya health card di sini itu semua free. Apalagi untuk anak-anak, kalian semua free medicalnya sampai umur 18 tahun. And then sedangkan kalau untuk orang dewasa seperti kita, selama kita bekerja di perusahaan yang ada benefit insurance-nya, jadi biasanya ada extended insurance. Jadi untuk prescription drugs yang nggak di cover sama health card itu bisa kita pakai insurance dari company. Nah, sedangkan untuk dental itu biasa kalau untuk anak-anak juga gratis sampai umur 18 tahun juga. Dan sama halnya seperti yang tadi aku sebutkan untuk orang dewasa, untuk dentist itu bisa memakai insurance dari company kalau ada benefit. Nah, untuk kacamata sama seperti itu juga, untuk anak-anak di sini juga gratis. Jadi dental, kacamata itu anak-anak gratis, dan prescription drugs itu gratis untuk anak-anak selama kita ada health card. Oke, terus berbicara soal rumah sakit selain Secret Hospital, itu juga ada Toronto General Hospital, ada Mount Sinai. Terus kalau untuk yang special cancer, Prince Margaret Research itu khusus spesial penyakit seperti cancer. Jadi kalau untuk kesehatan di Toronto itu tidak usah khawatir. Yang penting kalian mesti cari family doctor. That's the point dulu, key point untuk mendapatkan family doctor. Once kalian dari sini, kalian bisa bagaimana mendapatkan family doctor kalian.
And then sampai untuk medical di Toronto itu udah terkenal tuh bagus banget. Jadi dan pilihan hospital itu banyak banget di sini. Toronto juga terkenal dengan destination buat market, street market seperti St. Lawrence Market, di mana di sini kamu bisa beli semua daging, fresh daging, sayuran, even mereka jual makanan-makanan yang enak banget seperti cookie, ada butter tart spesial yang ada dari Kanada. Kalau soal destination itu Toronto itu udah paling banyak soal outdoor activity-nya. Seperti park ini di belakang aku. Park ini salah satu yang ada di St. Lawrence Market, dan ini paling bagus kalau untuk foto spot buat yang hobi foto-foto. Ya, ikutin aku terus. So, Toronto itu kalau untuk outdoor activity bisa dibilang dari seperti High Park, Toronto Island. Toronto Island pun itu apalagi kalau summer kita bisa cuma tinggal naik ferry atau kita bisa taksi water taxi. Itu kita bisa ke sana sama our family, bisa bawa anak-anak kalian. Di sana di Toronto Island kalian juga bisa banyak sekali parknya, playground. And then High Park, kalau misalnya lagi spring, kalian bisa lihat cherry blossom. Itu semua cherry blossom adalah High Park adalah salah satu tempat orang untuk melihat cherry blossom. And then bukan itu aja, ada Scarborough Bluff, itu yang lebih jauh. Scarborough Bluff itu tempat kalau misalnya lagi fall, kita bisa lihat semua fall, pohon-pohon yang lagi daunnya lagi berubah. Masih banyak banget yang tempat yang bisa aku mention. Jadi kalau untuk rekreasi ke outdoor activity di Toronto itu nggak pernah kekurangan, guys. So untuk family itu banyak banget aktivitasnya. And then how safe? This is the most important, people nanya. Aman nggak sih di Toronto? Mungkin sedikit hint ya guys, kalau setelah pandemi selesai, banyak memang nggak seaman seperti dulu, tapi masih udah mulai banyak homeless, banyak berita-berita kriminal. Memang kalau honestly yang speaking nggak seperti aman seperti dulu. Jadi secara general Toronto itu safe city di compare sama urban city, big city yang lain. Seperti let's say ini kita akan bicarakan untuk North America ya, seperti New York atau other province seperti Alberta. Kalian bisa Google how safe in Toronto. Jadi kalian bisa tahu bener nggak sih yang aku ngomongin. Kalau aku ngomongin sekarang itu emang bener dari berdasarkan data statistik. Jadi buat kalian apakah worry atau enggak, aman atau enggak sih, apakah sama seperti negara lain? Aku pretty sure karena aku di sini almost 10 tahun, dan aku pretty sure I'm feeling safe here. Kalau misalnya apalagi aku jalan sendiri, pulang kerja malam, aku aman di sini. Oh, pertanyaannya ini, apakah Toronto itu pilihan yang tepat untuk membawa keluarga kalian, untuk membawa anak-anak kalian untuk tumbuh dan berkembang di sini? As my personal opinion, jawabannya iya, karena di sini itu banyak banget offer komunitas, sekolah yang mendukung anak-anak tumbuh dan berkembang. Dan di sini juga banyak banget klub-klub community center yang selain selain aktivitas di sekolah pun juga ada aktivitas di after sekolah. Dan untuk safety, untuk health, everything is sudah ada di sini. So itu jawaban menurut aku yes. Tapi balik lagi, menurut kalian, apakah menurut kalian Toronto is the best option for you to move? Please komennya below. Dan thank you for watching this video. Video sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian belum subscribe, please like and share juga ke teman-teman kalian biar aku bisa lebih semangat lagi. Dan follow our Instagram Cindo Canada untuk daily updates. Thank you guys for watching. Bye.